Kita coba salah satu hasil latihan mandiri dulu ya. Kita bahas sedikit. Karena soalnya banyak, jadi kita cukup ambil beberapa soal saja. Sudah siap? Yang paling baru deh, punya Herlina ya. Terlalu kecil. Punya Nanda. Oke. Kita lihat hanya beberapa soal saja ya. Nah, di pertemuan kemarin kita belajar tentang integral fungsi trigonometri dan substitusi trigonometri ya. Berarti ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah integral fungsi trigonometri. Kalau integral fungsi trigonometri kemarin aturan yang paling awal dikenalkan apa? Kalau ada perkalian antara sin dan cos, tapi ada pangkatnya ya. Nah, ada dibagi menjadi berapa kasus? 3, Pak. 3. Yang pertama? Yang sinnya pangkat ganjil. Ya, kalau sinnya pangkat ganjil, kita bisa kosinnya terserah ya. Kemudian yang kedua? Yang kosnya pangkat ganjil. Yang ketiga kalau dua-duanya genap ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini saya ambil contoh yang pertama adalah ketika mungkin lebih enak lihat yang bawahnya. Cosnya pangkat ganjil ya, nomor 2. Integral dari cos pangkat 3 dari 4x dx. Ini dimisalkan sama dengan alfa supaya gampang penulisannya ya. Maka kita pecah menjadi ambil yang bagian pangkat genapnya dikalikan pangkat 1. Setiap kita temui yang pangkat ganjil, maka yang pangkat ganjilnya, kalau misalkan dua-duanya ganjil, berarti salah satu saja ya. Yang pangkat ganjilnya kita pecah menjadi pangkat 1 dikalikan pangkat genap ya. Karena kalau ganjil dikurangi 1 pasti genap ya. Nah, yang pangkat genapnya kita ubah menggunakan identitas dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya. Jadi kita punya identitas seperti ini. Ini sudah benar ya. Kemudian dikalikan cos 4X dx. Kalau kita ambil U-nya sin 4X, DU-nya berarti 4 kali cos 4X dx. Berarti kita punya 1/4 DU adalah cos 4X dx. Ini karena langsung memisalkan saja supaya lebih mudah ya. Beberapa orang lebih nyaman seperti ini, tidak apa-apa. Dimisalkan menjadi U, kemudian diintegralkan baru dikembalikan. Ini sudah benar sepertinya ya. Atau ada jawabannya yang berbeda? Saya rasa enggak ya. Kayaknya sih sudah benar. Yang satu jadi U, min U kuadrat jadi min 1/3 U pangkat 3, dan nggak lupa harus ada plus konstan. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya. Nah, kemudian soal selanjutnya ada Oke, Nanda langsung lompat ke latihan mandiri nomor 7 di mana kedua pangkatnya adalah ganjil. Nah, pada dasarnya kalau kedua pangkatnya ganjil kita bisa milih mau mengubah yang sin atau yang cos, itu tidak masalah.
Kalau dalam hal ini kita yang diajarkan adalah kita mengubah yang sin ya. Yang didulukan adalah mengubah yang sin. Maka kita punya sin pangkat 3-nya dipecah jadi sin pangkat 1 kali sin kuadrat. Nah, sin kuadratnya diubah menggunakan identitas. Maka kita punya 1 min cos kuadrat. Sama seperti tadi, sin x dx-nya diubah menjadi minus du. Ya, kalau di sini karena u-nya cos x. Maka kita langsung mengintegralkannya dalam bentuk ini ya. Integral 1 min u kuadrat karena u-nya cos x kalikan u pangkat 3 ya. Kalikan min du. Maka kita punya integral dari minus integral dari langsung dikalikan dulu ya. U pangkat 3 minus U pangkat 5 terhadap U. Berarti kita punya minus dari 1/4 U pangkat 4 min 1/6 U pangkat 6 plus C. Nah, kalau seperti ini sebenarnya menjawab sampai sini sudah benar. Tapi maksudnya menjawab sampai sini kemudian langsung diganti U-nya ke cos X itu sudah benar. Ya. Tapi kalau mau dijabarkan dulu, minusnya dikalikan ini, minus dikalikan min 1/6 U pangkat 6, terus baru diganti ke cos juga tidak apa-apa. Itu sama-sama benar ya. Asal dikembalikan ke fungsi trigonometrinya lagi ya. Jadi karena kita mengintegralkannya terhadap X di awal, maka hasil akhirnya juga harus fungsi dari X. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kemudian kita ambil kasus lain ya. Nah, kita punya sekan dan tangan. Perkalian dari sekan dan tangan. Kalau kita punya perkalian dari sekan dan tangan ya, maka yang perlu diingat adalah kalau seperti ini ya. Kita perlu memecah, kita perlu tahu bagian mana yang bisa kita turunkan. Kalau di sini Nanda pilih U-nya sekan kuadrat X. Berarti du-nya adalah tangan X dx. Apakah benar? Salah, Pak. Sepertinya seharusnya integral dari sekan kuadrat X itu tangan X ya. Turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat X. Ini sepertinya terbalik ya. Nanda ya. Jadi kalau dalam kasus seperti ini, bisa ini enggak sih? Oke, mungkin saya mau buka whiteboard saja. Ya. Jadi kita punya adalah integral dari sekan pangkat 3x tangan x dx ya. Nah, kalau seperti ini saya ambil di sebelah kanan satu. Kita ambil U-nya adalah kalau mau cara yang tadi ya. Kita coba dulu ya, U-nya tangan X. DU-nya adalah
secant kuadrat X dx ya. Tapi sepertinya kalau kita mengambil ini agak kesulitan ya. Berarti kan kita punya ini sama dengan integral dari secant X kali U du. Nah, padahal kita perlu menghilangkan secant X ya. Kita perlu menghilangkan ini. Maka kita kesulitan di sini ya. Nggak apa-apa kita salah di awal dulu ya. Supaya kita belajar mencari opsi yang lain. Nah, kalau ini gagal, kita coba cara lain. Misalkan ini kita buat sama dengan integral dari secant kuadrat X secant X tangen X dx. Nah, secant kuadrat X itu sama dengan apanya tangen X? Sek kuadrat X turunan Tangan kuadrat X plus 1 atau? Oh, tan kuadrat X plus Tangan 1. kuadrat X plus 1, Pak. Tan kuadrat X plus 1. Ya. Berarti kita punya ini sama dengan integral dari tan kuadrat X plus 1 kali secant X tangen X dx. Apakah membantu? Kira-kira? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisanya karena? Karena masih ada seknya. Oke. Turunan dari secant X apa? Secant X tangan X ya. Turunannya. Ya, kalau kita ambil U sama dengan secant X. Berarti DU adalah secant X tangen X dx. Ya. Oh, ternyata justru kita punya bentuk ini ya. Justru kita punya bentuk ini. Secant X kali tangen X dx ya. Dan U-nya adalah secant X. Berarti ya, berarti di sini yang bagian yang tidak membantu yang mana? Yang perubahan sek kuadrat X-nya, Pak. Ya, ini tidak membantu ya. Nggak masalah walaupun kita sudah tulis. Karena tidak membantu berarti kita hilangkan. Ya. Kita kembali ke atas. Kemudian kita tulis di sini. Berarti ini sama dengan integral dari U kuadrat DU ya. Sama dengan 1/3 U pangkat 3 plus C. Berarti sama dengan 1/3 secant pangkat 3X plus C. Jadi kalau misalkan kita latihan, ya, itu tidak masalah melakukan kesalahan seperti ini. Cuman saran saya, jangan dihapus. Ya. Cukup coret ini, kalian tetap bisa baca. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengecek kembali, kita tahu, oh berarti hal-hal yang kalau misalkan kita punya kasus seperti ini, cara yang pendekatan yang itu yang kita sudah coba itu tidak berhasil, maka kita harus cari trik yang lain ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita ambil satu contoh lagi, tapi di substitusi trigonometri kalau ada yang ngerjakan ya. Ternyata di sini Anda tidak mencoba. Ada yang mencoba substitusi trigonometri? Saya kerjain semuanya, Saya, Pak. Pak. Punyanya apa namanya, Bonina sudah minggu lalu ya. Punyanya siapa sekarang? Adrianus. Terbaca nggak? Kebaca, Pak, kebaca. Terbaca, Pak. Oke, kita ambil yang substitusi trigonometri di mana? Di sini nggak ada ya? Untuk yang soal kemarin, Pak, substitusi trigonometrinya nggak ada soalnya, Pak. Oh, nggak ada? Ya, sudah, kalau Iya, gitu 20 gitu. nggak ada soalnya karena saya lupa upload atau gimana? 22 nomor itu soalnya tentang seputar Oh, integral fungsi trigono aja, Pak. oke. Saya cek dulu e-learningnya ya. Khawatirnya itu karena saya yang lupa upload. Sepertinya iya deh, Pak. Kemarin soalnya Bapak belum kasih yang buat substitusi, Pak. Baru yang ini fungsi, yang integral fungsi trigono. Mm-mm. Ah iya, sebentar saya buka dulu ya materi. Karena seingat saya upload dua file di situ. Tapi sepertinya oke, mungkin ada masalah di e-learningnya, nggak apa-apa. Nanti saya upload ulang ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini aja ya. Kita ada di pertemuan ketiga. Menurut silabus materinya adalah integral fungsi pecahan. Nah, ini adalah pertemuan terakhir dengan video dari koordinator mata kuliah kalkulus ya. Jadi setelah ini kita akan mulai banyak membahas materi. Kalau sampai pertemuan ini kan kita lebih banyak latihan ya. Nah, hari ini kita tentang integral fungsi pecahan. Pernah belajar integral fungsi pecahan selain di kalkulus 1? Di SMA ada nggak? Belum, Pak. Ada, Pak. Iya. Oke, pernah ketemu integral polinomial dibagi polinomial di SMA? Pernah kalau polinom. Nah, maksudnya polinomial dibagi polinomial ya. Kalau pernah, mungkin sudah pernah mempelajari ini sejak SMA, tapi kalau belum berarti mungkin baru belajar waktu kalkulus 1 kemarin ya. Kita belajar tentang integral fungsi pecahan. Nah, gimana sih kalau kita mau integralin fungsi yang bentuknya pecahan? Nah, kasus yang kita pelajari di sini hanya kasus ketika untuk saat ini ya, hanya kasus ketika bentuknya seperti ini dengan masing-masing fx-nya polinomial. Kalau di sini derajat m dengan koefisien am sampai a0, kemudian dibagi oleh gx, di mana gx-nya juga polinomial derajat n ya, dengan koefisien bn sampai b0 ya. Nah,
Kalau kita bertemu dengan bentuk integral seperti ini, bagaimana cara kita mengintegralkannya? Ya. Aturannya adalah yang pertama kita harus memastikan bahwa bentuk pecahannya itu dia memiliki bentuk yang proper. Ya. Apa itu maksudnya proper? Ini sebenarnya proper karena saya nggak ngerti bahasa Indonesianya yang tepat apa ya, jadi saya pakai bahasa Inggrisnya saja. Kita harus memastikan pecahannya memiliki bentuk yang proper. Proper itu seperti apa? Kalau derajatnya F itu lebih kecil daripada derajatnya G. Artinya M kurang dari N. Ya. Nggak ada sama dengannya ya. M kurang dari N. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan M-nya 6, N-nya 7. Atau M-nya 6, N-nya 100. Itu proper. Karena M-nya lebih kecil dari N. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau pecahan yang kita punya itu tidak proper? Nah, kalau tidak proper, maka yang harus kita lakukan adalah kita sederhanakan pecahan itu sampai dapat bagian pecahan yang proper. Maksudnya apa? Misalkan pangkatnya M itu sama dengan pangkatnya N, misalkan sama-sama 5. Maka kita bisa bagi yang atas dengan yang bawah. Kita bagi. Kemudian nanti kita akan punya bentuk sesuatu ditambah pecahan yang bentuknya proper. Seperti apa bentuknya? Nanti ada contohnya, ya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk pecahan yang proper, kita faktorkan polinomial G, ya. Apa itu faktorkan? Itu maksudnya kita cari bentuk-bentuk perkaliannya, ya. Jadi bentuk polinomial dikalikan polinomial sampai polinomial yang paling kecil yang sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Contohnya x kuadrat gx-nya x kuadrat plus 3x plus 2. Kalau kita faktorkan bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah x plus 1 kali x plus 2. Kalau tidak percaya, kita kalikan saja. X plus 1 kali x plus 2 apakah sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2? Kalau masih belum percaya, silahkan coba sendiri, ya. Nah, ada kalanya bentuknya ini, kalau di sini kan yang kita lihat adalah X-nya semuanya pangkat 1 ya. Tapi ada kalanya kita punya GX itu bentuknya gini. Misalkan kita punya GX itu sama dengan X kuadrat plus 1 kali misalkan X min 1. Berarti kita punya GX-nya itu X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1. Misalkan kita punya GX bentuknya ini. Kita faktorkan, ternyata faktornya adalah seperti ini. Salah satunya ada bentuk kuadrat. Nah, ini kan kita tidak bisa faktorkan lagi ya. Ya, sebenarnya bisa kalau kita memperbolehkan pemfaktoran ke bentuk imajiner. Ya. Ini jadi X kuadrat, X plus akar min 1 dikalikan X min akar min 1, kalau nggak salah ya. Tapi di sini kita anggap ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi ya. Jadi mindset kita nggak pakai bilangan kompleks dulu ya. Nah, tadi kita sampai di tahap ketiga ya. Kita faktorkan. Nah, kalau sudah difaktorkan, apa yang kita lakukan? Kita cari bentuk yang namanya ekspansi fraksi parsial. Atau
bahasa Inggrisnya itu partial fraction expansion. Nah, apa itu bentuk ekspansi fraksi parsial dari pecahan yang proper tadi? Contohnya adalah seperti ini, kan kita tadi sudah faktorkan penyebutnya ya, G-nya. Nah, kalau penyebutnya itu bentuknya perkalian, berarti kan kita bisa ubah ke bentuk, jadi bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk penjumlahan atau pengurangan, tergantung nilai dari koefisien yang di atasnya. Nah, ini kita misalkan dulu jadi A per X plus 1 ditambah B per X plus 2. Di sini ternyata kita menemukan bahwa A-nya adalah 2, B-nya min 1. Nah, kira-kira mengapa kita perlu membentuk ini? Membuat bentuk ekspansi fraksi parsial dari pecahan yang proper tadi sebelum kita integralkan. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Boleh bantu jawab, Pak? Boleh, Coba, boleh. maksudnya. Ya, silakan. Mungkin biar ini, Pak. Kalau misalkan bentuknya pecahan kayak gitu kan kita bisa tahu langsung integralnya, Pak. Ya, contohnya kalau di sini integralnya apa? Berarti itu 2 ln mutlak X plus 1, Pak. Dikurangin 1 ln mutlak X plus 2. Ya, betul sekali ya. Karena kalau bentuknya seperti ini, integralnya mudah ya, jauh lebih mudah ya. Terima kasih Zikri. Ya. Jadi itu ya semuanya. Baru setelah kita punya bentuk ekspansi fraksi parsial ini, baru kita bisa integralkan dengan lebih mudah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke pembahasan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika si GX ini adalah bentuk polinomial yang punya pangkat. Ya, polinomial ini bisa jadi R-nya 1 ya. Maksudnya kayak ini. X plus 1 ini kita sudah anggap polinomial. Ya. Polinomial derajat 1 ya. Bagaimana kalau kita punya itu? Dengan catatan bahwa K-nya adalah bilangan bulat positif ya. Kemudian si P X, R adalah polinomial derajat R. Ya. Di mana bentuknya adalah Px, R ini sama dengan CR X pangkat R sampai C0. Ya. Ditambahkan terus sampai C0. Dan catatannya lagi, P ini irreducible atau tidak dapat difaktorkan. Seperti tadi ya, seperti yang X kuadrat plus 1 ya. Dia tidak dapat difaktorkan. Maka kalau kita temui yang seperti ini, bentuk ekspansi fraksi parsialnya adalah, karena kita punya sampai pangkat K, maka kita jumlahkan dengan penyebutnya mulai dari pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat K. Apa yang ada di atasnya adalah polinomial dengan derajat berkurang 1. Dengan koefisien yang berbeda ya. Derajatnya turun 1. Contoh. Contoh kita punya misalkan 1 per X kuadrat plus 1 pangkat 3. Maka ini bentuk ekspansi fraksi parsialnya adalah A1 X plus A0 per X kuadrat plus 1 ditambahkan
B1X plus B0 per X kuadrat plus 1 kuadrat ditambahkan dengan C1X plus C0 per X1 kuadrat plus 1 pangkat 3. Sudah benar nggak nih kira-kira? Sudah, Pak. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, contoh lagi deh. Contoh lagi, misalkan kita punya satu atau apapun ya per X plus, atau gini aja deh, X per X plus 2 pangkat 2. Kira-kira ini bentuknya sudah proper atau belum? Belum, Pak. Belum, Kalau belum mengapa? Itunya masih itu, Pak. Belum bisa dibagi dua, Pak. Maksudnya Coba. terpisah. Oke. Sekarang kita lihat pangkatnya atas berapa? Pangkat dari X-nya. Satu, Pak. Kalau pangkat dari X yang bawah? Dua, Pak. 2. Berarti proper atau bukan? Oh, proper, Pak. Proper ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini harus hati-hati memang ya. Seperti contoh kalau misalkan ini saya ganti X pangkat 5, ini tetap proper ya, karena di yang di bawahnya, yang penyebutnya kita punya X pangkat 6. Begitu ya. Tapi tetap bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita punya misalkan D1, D saja deh. D per X plus 2 ditambahkan dengan E per X plus 2 kuadrat. Ya. Jadi itu contohnya ya. Supaya enggak ini saya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh ada pertanyaan? Maaf Pak, ini belum di-record ya. Masa sih? Udah kok. Udah, Kak. Udah. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Praditya. Saya masih sedikit bingung, Pak, untuk untuk memisah yang bagian pembilangnya, Pak. Soalnya kan yang di bawahnya kan udah dikali itu, Pak. Jadi bingung memisah yang udah dikali jadi pecahan berupa penyumbahan gitu, Pak. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke latihan saja ya, supaya langsung ke contoh ya. Sekarang kita punya ini bentuk yang cukup mudah, karena penyebutnya sudah difaktorkan ya. Penyebutnya ini sudah difaktorkan ya. Nah, kita ambil dulu bagian yang ini. Saya pakai pen warna biru. Kita ambil dulu bagian yang ini ya. Ini misalkan sama dengan
beta ya. Berarti beta, karena kita sudah punya penyebutnya dalam bentuk faktor yang sudah dalam bentuk perkalian seperti ini ya, maka lebih mudah ya. Beta itu kita punya berarti A per X min 1 ditambah B per X plus 1 ditambah C per X plus 3 ya. Sampai sini mengerti ya? Atau bingung? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Sampai sini mengerti ya? Nah, sekarang dari sini kita bisa kembalikan ke bentuk perkalian lagi ya. Caranya seperti apa? Kalau kita punya penjumlahan dengan penyebutnya berbeda, maka kita punya A dikalikan X plus 1 kali X plus 3 ya. Ditambah dengan B kali X min 1 X plus 3 ditambah C kali X min 1 X plus 1. Semuanya dibagi dengan X plus 1 X min 1 kali X plus 1 kali X plus 3. Sampai sini mengerti? Dari sini ngerti ya? Dari sini, dari yang kiri ke yang kanan ya. Ini karena kita mau menyamakan penyebut ya. Kalau penyebutnya mau disamakan, karena di sini kita punya X min 1 berarti harus dikalikan X plus 1 kali X plus 3 ya. Karena penyebut yang ini dikalikan X plus 1 kali X plus 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan X plus 1 kali X plus 3. Maka kita punya ini ya, A, X plus 1, X plus 3. Kemudian yang B juga seperti itu dan C seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk A kita tidak punya X min 1, untuk B kita tidak punya X plus 1, untuk C kita tidak punya X plus 3. Nah, dari sini kita punya A kali X kuadrat plus 4X plus 3 ya. Ditambah B kali X kuadrat plus 2X min 3 ditambah C kali X kuadrat min 1 per X min 1 X plus 1 X plus 3. Nah, sekarang kan kita pengen selesaikan atasnya. Nilai A dari A, B, dan C ya. Saya mau pakai pen yang lain dulu. Misalkan yang atas pembilangnya ini sama dengan lambda ya. Maka kita punya lambda itu sama dengan A plus B plus C X kuadrat ditambahkan dengan 4A plus 2B X ditambah 3A
min 3B min C. Ya. Nah, ini bagian yang lambda ini mau kita buat sama dengan ini ya. Berarti ini juga sama dengan lambda. Ya. Berarti di sini sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1. Berarti kita punya A plus B plus C sama dengan 1. 4A plus 2B sama dengan 4. Dan 3A min 3B min C sama dengan 1. Ini mengerti untuk dapat ini? Saya masih belum paham, Pak. Oke, Raffi ya. Belum pahamnya mulai dari mana? Dari yang menemukan lambdanya itu, Pak. Lambda ini. Ya, yang lambda A plus B plus C X kuadrat itu dari mana, Pak? Oh, ini. Iya, Maksudnya yang dari dari situ, sini. Pak. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Dari atas ini ya, kita bisa lihat bahwa yang sama-sama pengalinya X kuadrat, kita punya koefisiennya satu semua ya. Satu semua ya. Karena ini 1A kali X kuadrat tambah B kali X kuadrat tambah C kali X kuadrat. Sampai sini mengerti? Paham, Pak, paham. Nah, dari situ kita punya, karena sama-sama dikalikan X kuadrat, maka kita tinggal gabungkan saja A tambah B tambah C kali X kuadrat. Ya, mengerti ya? Mengerti, Pak. Ya, yang kemudian yang selanjutnya, yang sama-sama pengalinya X, kita hanya punya 4 kali A ditambah dengan 2 kali B. Itu saja ya. Itu pengalinya X. Kemudian ditambahkan dengan, di sini kita punya 3 kali A, ditambah min 3 kali B, berarti min 3B. Kemudian ditambah min 1 kali C, min C. Sampai sini ngerti ya? Alhamdulillah ngerti, Pak. Oke. Mudah ya? Insya Allah mudah, Pak. Nah, sekarang kita selesaikan sistem, mana sih kursor saya? Di sini. Kita selesaikan sistem persamaan ini. Misalkan ini adalah sistem persamaan bintang. Kalau menyelesaikan ini mengerti ya? Di SMA ada kan ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke, kalau gitu sekarang kalian cukup percaya dengan saya bahwa nilai dari A itu seharusnya 3/4. Kemudian B adalah setengah. Kemudian C adalah min 1/4. Kalau tidak percaya, sekarang percaya dulu sama saya ya. Kalau tidak percaya, dikembalikan saja. Kalau A 3/4, B-nya setengah, C-nya min 1/4, dibalikan ke yang paling atas. Benar nggak? Ternyata 3/4 ditambah setengah dikurangi 1/4. 3/4 kurangi 1/4 kan setengah ya. 2/4 ya maksudnya. 2/4 itu kan setengah. Ditambahkan setengah sama dengan 1, betul ya. Kemudian yang kedua, 4 kali A, berarti kan 4 kali 3/4, 3. Ditambah 2 kali B, 2 kali setengah, 1. 3 tambah 1 sama dengan 4, betul ya.
Kemudian 3 kali A, ini 12/4 min 9/4 min 3 kali B, 3/2. Kemudian plus 1/4. Itu sama dengan 1 juga. Harusnya sudah benar ya. Nah, baru setelah ini kita bisa menyelesaikan integralnya. Misalkan integralnya lagi-lagi saya pakai alfa ya. Berarti kita punya alfa itu sama dengan integral dari ya. Integral dari beta dx ya. Betanya kan kita sudah punya. Betanya yang ini ya. Dengan nilai ABC-nya ini. Maka ini sama dengan integral dari 3/4 dibagi X min 1 dx ditambah integral dari setengah per X plus 1 dx ditambah integral dari min 1/4 per X plus 3 dx. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini mengapa langsung saya tulis dalam bentuk seperti ini? Karena ini integral dari penjumlahan ya. Kalau kita punya integral dari penjumlahan, kita bisa hitung satu-satu ya. Nah, ini sama dengan berarti 3/4 ln nilai mutlak X min 1 ditambah setengah ln nilai mutlak X plus 1 kurang 1/4 ln nilai mutlak X plus 3. Jangan lupa plus konstan. Di sini saya pakai C0 misalkan, karena C-nya tadi kita sudah pakai di atas ya. Ini maksudnya C yang di atas ini sama C yang di sini beda. Ya. Oke, sebelum kita berangkat ke contoh soal selanjutnya, ada pertanyaan? Bapak Raffi izin bertanya, Pak. Ya, silakan Raffi. Raffi masih belum paham, Pak, yang dari lambda tadi itu mengapa hasilnya jadi X kuadrat plus 4X plus 1 ya, Pak? Oke. Saya mau ganti pennya ke warna, maaf, saya ganti ke laser pointer aja. Nah, ini kan kita beta itu berangkat dari pecahan ini ya. Pecahan yang lingkari warna biru ya. Semuanya saya tulis pakai warna biru ya di sini ya. Beta itu mau kita buat sama dengan A per X min 1 plus B per X plus 1 plus C per X plus 3. Oke. Nah, ini kan maksudnya beta yang ini, beta yang di sini, itu sama dengan beta yang di sini ya. Oke, supaya mungkin lebih enak, saya kasih tanda deh, orange. Ini mana sih kursornya? Ini sama dengan ini. Ya, beta ini sama dengan beta ini ya. Maka kita punya yang sama-sama biru nih ya tulisannya ya. Kalau kita sudah punya bentuk ekspansi fraksi parsialnya seperti ini, kita kembalikan lagi ke bentuk perkalian. Nah, dengan cara seperti apa kita samakan penyebut, maka kita dapat yang di bawah ini. Raffi sampai sini mengerti? Ya Pak, sudah mengerti. Ya. Ya. Untuk memperjelas lagi, nah di sini kan karena pecahan beta yang di sini sama dengan beta yang di sini ya. Berarti kan pembilangnya ya, yang atas ini bagian yang atas itu harusnya nilainya sama ya. Kan kita sudah punya penyebutnya sama. Penyebutnya sama-sama X min 1 kali X plus 1 kali X plus 3.
Mengerti ya? Maka kalau gitu kita tinggal samakan yang bagian atas pembilangnya. Ya. Maka kita punya lambda ini yang sama-sama hijau ini sama dengan lambda yang atas ini. Mungkin saya lingkari saja. Maaf. Yang dilingkari warna hijau ini lambda. Ya. Oke ya. Kalau setelahnya itu ada pertanyaan lagi? Yang cara menemukan ininya Pak, yang A sama dengan 3/4. Oke, kalau mau menemukan ini, A sama dengan 3/4, B sama dengan setengah, C sama dengan min 1/4, itu kita kembali ke materi matematika SMA kelas 2 atau kelas 3 nih? Kayaknya, ya. Sistem persamaan linear ya. Saya pakai warna hijau lagi. Mungkin yang agak gelap. Soalnya Raffi dari SMK nggak ada materi ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. Pak. Semuanya mungkin supaya sama-sama belajar ya. Nah, kita ambil persamaan, ini persamaannya saya misalkan persamaan bintang ya. Persamaan bintang ini berarti kita punya ambil misalkan yang atas, yang A plus B plus C sama dengan 1 dengan yang bawah. A plus B plus C sama dengan 1. Yang bawah 3A min 3B min C sama dengan 1 juga. Nah, coba kita perhatikan yang tengah kita punya 4A plus 2B tapi nggak ada C-nya ya. Maka di sini kita akan mencoba menghilangkan huruf C. Caranya seperti apa? Supaya huruf C-nya hilang, ini harus kita jumlahkan atau kita kurangi? Jumlah, Pak. Kita tambah ya. Berarti kita punya A tambah 3A adalah 4A. Ya. Kemudian B ditambah min 3B adalah min 2B. C ditambah min C adalah 0. Ya, berarti tambah 0. Sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, kita punya 4A min 2B plus 0 sama dengan 2. Yang di sini kita punya, oke, kita tulis ulang ya. 4A min 2B sama dengan 2. Sedangkan kita punya 4 kali A plus 2B sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita bisa pilih salah satu, mau yang mana dulu, kira-kira. Yang dijumlah dulu, Pak. Ngilangin B-nya, Jumlah Pak. dulu ya. Iya. Kalau dijumlah dulu, berarti kita hilangkan yang B-nya dulu ya. 4A tambah 4A, 8A ya. Min 2B tambah 2B itu 0 ya. Berarti kita punya plus 0 sama dengan 2 ditambah 4, 6. Berarti kita punya A-nya sama dengan 6/8. Kalau kita sederhanakan berarti sama-sama dibagi 2, kita punya 3/4. Sama ya. A 3/4 ini sama dengan A 3/4 yang di sini ya. Sama ya. Setelah kita punya A-nya 3/4, kita kembalikan lagi ke persamaan, terserah mau yang mana. Kita misalkan kembalikan lagi ke yang ini ya. Atau yang sini. Misalkan kita punya, oke. Ini sudah selesai. Yang ini sudah selesai ya. Sekarang kita punya 4A plus 2B sama dengan 4. Maka 2B sama dengan
4 dikurangi 4A ya. Maka kita punya B sama dengan semuanya dibagi 2 berarti 2 min 2A sama dengan 2 min 2 kali 3 per 4. Ini coret 2 ya. Berarti sama dengan 2 dikurangi 3 per 2 adalah setengah. Saya tulis lagi ini sama dengan B ya. Terus dari sini untuk dapat C-nya berarti tinggal apa? Tinggal kita pilih salah satu ya. Misalkan saya ambil dari atas ya. Berarti C sama dengan 1 min A min B. Karena ini bentuknya penjumlahan, berarti kalau saya pindah ke kanan, dari kiri ke kanan, tandanya berubah jadi negatif ya. Ini sama dengan 1 dikurangi 3 per 4 dikurangi setengah. Kita samakan penyebut, berarti kita punya 4 dikurangi 3 dikurangi 2 per 4 sama dengan min 1 per 4. Ini sama dengan C ya. Gimana Raffi? Sudah mengerti, Pak. Ya, nanti mungkin coba lebih banyak latihan di menyelesaikan sistem persamaan linear ini ya, untuk baik, Raffi ya. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini kita punya bentuknya yang ada pangkatnya bawahnya ya. Sama seperti tadi, kita misalkan yang dalam ini kita selesaikan dulu, ini sama dengan beta. Berarti kita punya beta sama dengan A per X plus 2 ditambah B per X plus 2 kuadrat. Nah, kalau seperti ini, untuk menyamakan penyebut, kita cukup A kali X plus 2 ditambah B per X plus 2 kuadrat. Ya. Ini sama dengan AX plus 2A plus B per X plus 2 kuadrat. Nah, karena kita pengen ini sama dengan yang sana ya, berarti ini sama dengan supaya lebih mudah. 6X plus 7 per X plus 2 kuadrat. Nah, sama seperti tadi saya pakai yang jauh ya. Berarti dari sini kita punya A sama dengan berapa? Yang ada pengalinya X hanya ini aja ya. Kemudian yang ada pengalinya X sama hanya ini saja. Berarti A sama dengan 6 dong berarti dong. Iya, betul sekali. A sama dengan 6. Dan kita punya selanjutnya 2A plus B sama dengan 7 ya. Kalau gitu dari sini kita punya B-nya sama dengan 7 min 2A. Sama dengan berapa ini? 7 min 12 sama dengan? Min 5, Pak. Min 5. Min 5. Kebetulan contoh soalnya mudah ya. Baru setelah itu kita selesaikan integralnya. Misalkan lagi sama dengan alfa. Jadi alfa sama dengan integral dari
6 per X plus 2 dx ditambah integral dari min 5 per X plus 2 kuadrat dx. Nah, di sini ya, yang perlu kita perhatikan bahwa di bentuk alfa yang asli kita punya penyebutnya X plus 2 dikuadratkan untuk penyebut. Di sini walaupun kita sudah bentuk ekspansi fraksi parsialnya, tapi kita tetap punya X plus 2 kuadrat. Nah, kalau gitu sebenarnya ngapain kita buat ekspansi fraksi parsialnya? Ini kita tetap buat seperti ini karena apa? Karena kita melihat bahwa di sini kan tidak ada pengali X ya. Sedangkan di sini ada X pangkat 1. Saya ganti kursor dulu pakai warna orange. Ya. Kalau kita misalkan U-nya adalah X plus 2, berarti DU-nya sama dengan apa? 1 ya. 1, Pak. Ya, 1 dx ya. Betul? Bener, Pak. Betul, Pak. Kalau gitu, Betul, Pak. ini kan yang di sini ini plus integral min 5 per U kuadrat DU ya. Kemudian yang integral min 5 U kuadrat DU ini kan mudah integralnya ya. Apa integralnya? Oke, kalau masih bingung kita ubah ke bentuk ini. Min 5 U pangkat min 2 DU. Berarti integralnya adalah 5 U pangkat min 1. min tambah C. Ya, betul ya. 5 U pangkat min 1 ya. Tanda negatifnya hilang karena ini dikalikan min 1. Karena kalau kita turunkan U pangkat min 1 adalah min U pangkat min 2. Nah, sekarang saya ganti ke kursor warna merah lagi. Kita selesaikan yang sebelah sini. Ini kan sama dengan 6 kali ln X plus 2. Ya, saya tulis ulang. 6 kali ln X plus 2. Nah, baru setelah kita integralkan ini plus C ya, jangan lupa. Setelah kita integralkan, kita kembalikan lagi ke bentuknya X. Jangan lupa harus mengembalikan ke bentuknya X, karena tadinya kita mau integralkan terhadap X ya. Kita punya 6 ln X plus 2 ditambah 5 per X plus 2 tambah C. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silahkan, Mas Mur. Mas Mur atau Stefan? Mas Mur boleh, Stefan juga boleh, Pak. Oke, ya, silahkan. Mau nanya, Pak, kalau misalnya kita bikin pembuat nolnya bisa nggak sih, Pak? Kalau bikin kayak pembuatnya nol gitu, misalnya kita masukin minus 2 tambah 2 biar nanti ketemu B-nya. Oke, itu pertanyaan yang bagus dan nanti ada.
Nanti ada. Ya, terima kasih Mas Pur. Pertanyaan yang makasih, Pak. bagus. Nanti ada trik-trik untuk mencari koefisien. Oke. Nah, untuk yang ini, bagian yang ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Nah, contoh sekarang kita punya contoh ketika bentuknya tidak proper. Tadi kan proper kalau pangkatnya kalau pangkat dari yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut ya. Ini lagi-lagi sama dengan beta. Maka kita punya di sini beta tidak proper ya. Karena pangkatnya yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Oke, caranya adalah kita cari bentuk propernya dulu. Untuk mencari bentuk propernya, kita bagi pembilangnya dengan penyebut ya. 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min x min 3 dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3. Di kalkulus 1 sudah belajar pembagian ini. Di SMA sudah ya harusnya. Pembagian polinomial. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kira-kira 2x pangkat 3 dulu. Kita bagi 2x pangkat 3 dibagi ini. Maka hasil pembagiannya apa? X ya, Pak. X ya. Atau 2x sebenarnya. Ya, 2x benar-benar. 2x. Maka kalau kita kalikan 2x ke sini, ini sama dengan 2x pangkat 3 ya. Dikurangi 2x kali min 2x berarti 4x kuadrat. Kemudian kurang apa? 2x kali min 3. Kurang 6x ya. Iya. Kemudian ini kita hilangkan yang pangkat, bukan plus tapi kurang ya. Kita hilangkan yang pangkat tertinggi, berarti kita punya 2x kurangi 2x 0 ya. Min 4x kuadrat dikurangi min 4x kuadrat juga 0, berarti kita tinggal punya ini. Min x kurangi min 6x, berarti min x plus 6x, 5x plus 5x min 3, karena min 3-nya kurangi 0 ya. Oke. Ini sisanya ya. Kira-kira sisanya ini masih bisa dibagi lagi nggak sama x kuadrat? Nggak bisa, Pak. Nggak, Pak. Karena pangkatnya udah lebih kecil ya. Berarti kita punya beta sama dengan 2x ditambahkan dengan 5x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang saya ganti kursor dulu. Warna orange. Bentuk yang saya lingkari ini sudah proper atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Ini sekarang saya misalkan delta ya. Ini delta sudah proper. Ingat aturannya, kita harus selalu mencari bentuk yang proper dulu. Karena apa? Bentuk yang proper inilah yang bisa kita buat ekspansi fraksi parsialnya ya. Maka di sini sekarang kita punya, maaf bukan delta tapi sigma itu ya. Sigma sama dengan 5
X min 3 per, nah faktor dari X kuadrat min 2X min 3. Apa coba kira-kira? Kurang 3, X X tambah kurang 1. 3, X tambah 1. X plus 1. X min 3, X plus 1 ya. Untuk yang belum tahu cara pemfaktoran, nanti silakan belajar ke asisten di tutorial mungkin ya. Nah, ini baru kita buat ekspansi fraksi parsialnya. Pasti bentuknya per X min 3 ditambah per X plus 1. Nah, untuk bentuk-bentuk yang proper seperti ini, yang tidak ada pangkatnya ya, pangkat 1, ini ada trik khusus sebenarnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau ganti kursor aja. Warnanya hijau. Atau ungu. Misalkan kita mau menghitung ini A, yang ini B ya. Kalau kita mau menghitung A, ini kita bisa caranya menghitung langsung ini. A ini kan pembaginya, penyebutnya adalah X min 3 ya. Berarti X min 3-nya ini kita tutup. Berarti kita punya 5X min 3 dibagi X plus 1. Ya. X min 3-nya ini kita tutup. Kita selesaikan dengan X sama dengan 3. Karena pembuat nolnya X min 3 adalah 3. Ini sekalian menjawab pertanyaannya Mas Mur tadi ya. Ini kemudian kita cukup inputkan saja, masukkan saja X sama dengan 3, berarti 15 min 3 per 4. Sama dengan 3 ya. Kemudian sama dengan B. Kalau B berarti yang kita tutup yang mana? X plus 1. X plus 1-nya. Berarti B ini sama dengan 5X min 3 dibagi X min 3 diselesaikan di X sama dengan berapa? Minus 1. Min 1. Min 1. Ya. Berarti sama dengan min 5 min 3 dibagi min 1 min 3. Sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Ya. Ada yang salah ini kira-kira? Sepertinya sudah benar ya. Nah, di sini kan kita sudah punya A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti kalau saya kembali ke bentuk beta, kita kembali ke bentuk beta, saya pakai warna biru lagi ya. Berarti kita bisa tuliskan beta sebagai 2X tambah 3 per X min 3 tambah 2 per X plus 1 ya. Baru kita integralkan. Dari sini mengintegralkannya bisa sendiri? Bisa ya kira-kira ya. Alfanya berarti integral 2x dx ditambah integral dari 3 per x min 3 dx tambah integral dari 2 per x plus 1 dx. Sama dengan x kuadrat tambah 3 ln x min 3 tambah 2 ln x plus 1 plus c. Ya, sampai sini ada pertanyaan?
Oke. Kalau nggak ada, sekarang coba kerjakan ini. Saya beri waktu 5 menit. Di sini clue-nya saya sudah kasih ya. Gunakan ekspansi fraksi parsial untuk pecahannya. Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Ya, silakan. Adrianus. Ya, Pak. Kalau yang soal-soal sebelumnya kan itu kan kayak penjabarannya itu kan masih A per penyebutnya, terus tambah B per penyebutnya. Itu kan A sama B itu kan kayak masih konstanta gitu kan, Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada nggak, Pak, soalnya kalau dia itu nggak pembilangnya itu atau penjabaran, pembilangnya itu nggak hanya konstanta aja, jadi kayak ada polinomnya gitu. Ada nggak, Pak? Ini contohnya, di contoh yang ini. Cara bedainnya gimana, Pak? Di sini coba dilihat, ada X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 ini bisa difaktorkan lagi nggak? Tidak. Nggak bisa ya? Oke, kalau gitu kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Ini sama seperti tadi, ini sama dengan beta ya. Berarti kan kita punya beta itu mau dibuat sama dengan ya, A0 X plus A1 per, maaf ini A1, ini A0, supaya gampang ya, karena ini X-nya pangkat 1, di sini ada X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Per X kuadrat plus 1 ya. Ditambah baru bagian yang ini ya. Bagian yang ini adalah B per X min 1 tambah C per X min 1 kuadrat. Ini ya Adrianus contohnya. Mengapa kira-kira di sini untuk yang pembaginya adalah X kuadrat plus 1, di atasnya saya pakai polinomial derajat 1. Pak, berarti satu-satu. Lanjut aja soalnya. Siapa tadi yang mau bicara duluan? Alia aja dulu, Pak, nggak apa-apa. Ya, Alia Nggak silakan. Nggak jadi, Adri dulu aja. Jangan ini. Ya udah Adrianus ya, Adrianus silakan. Iya, Pak. Berarti, Pak, kalau misalnya berarti itu hanya berlaku untuk yang kuadrat 2 aja, atau sebetulnya konsepnya tuh sama kayak yang pangkat 1 gitu ya? Ya sama sebenarnya. Kalau pangkat 1 kan di atasnya ada X pangkat 0 sebenarnya di sini ya. Kalau ini karena ini X kuadrat, maka di atasnya kita pakai X pangkat 1. Jadi karena yang di bawahnya X kuadrat ya, ini kan polinom derajat 2. Berarti yang di atasnya kita pakai derajat 1. Kalau di sini karena derajat 1 berarti yang atasnya kita pakai derajat 0. Kalau misalkan di sini X pangkat 3, gimana caranya? Berarti yang atasnya kita pakai derajat 2. Berarti kalau yang pangkat 3 yang irreducible, contohnya apa ya? Saya harus cari contoh pangkat 3 yang tidak bisa difaktorkan lagi. Kira-kira apa ya? Kayaknya agak susah mencari contohnya. Karena saya harus hitung kalau pastikan bahwa dia tidak bisa difaktorkan. Cuman intinya begitu Adrianus ya.
intinya ketika kita mau membuat ekspansi fraksi parsialnya, kalau yang bawahnya itu derajat M misalkan, berarti yang atas itu derajat M-1. Ya. Kalau di contoh ini sebenarnya sudah menggambarkan itu. Ya. Yang bagian pertama kita punya X kuadrat plus 1 ini tidak bisa difaktorkan. Berarti karena kita punya pangkat 2, atasnya pangkat 1. Kemudian yang di kanan, X-1 ini kan udah paling kecil ya, tidak bisa difaktorkan lagi. Berarti karena ini pangkat 1, yang di atasnya pangkat 0. Sama karena ini masih bagian dari X-1, ini kan kita mau menjabarkan X-1 pangkat 2. Berarti kita ngambil pangkatnya dari pangkat yang di dalamnya kurung ya. Ini pangkat 1. Yang di sininya berarti pangkat 0 juga. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, nah kalau ada kasus seperti ini ya, tadi kan kita di contoh yang sebelah sini, kita pakai metode namanya di cover up ya, kita tutupi bagian yang dibuat 0. Karena kita kan nggak boleh membagi sesuatu dengan 0 ya, maka kita tutup, kita anggap itu nggak ada. Tapi kalau di sini, itu tidak diperbolehkan karena ini pangkatnya tidak 1 ya. Kalau di sini kan kasusnya hanya semua penyebutnya, semua faktornya itu pangkat 1. Semua faktornya ini pangkat 1 ya. Nah, di sini faktornya salah satunya ada pangkat 2. Nah, ini metode yang cover up itu sebenarnya hanya bisa dipakai untuk kalau tidak salah hanya bisa dipakai untuk menghitung nilai dari C di sini. Jadi kita punya C itu sama dengan min 2X plus 4 dibagi X kuadrat plus 1 dievaluasi di X sama dengan 1. Ini min 2 plus 4 dibagi 2 sama dengan min 1. Maaf, ini bukan min 2 plus 1, tapi plus 4 ya. Berarti ini minnya hilang ya. Salah masukin. Ya, kalau seperti ini, metode yang kita pakai nutup ini, itu cuma bisa dipakai untuk ngambil nilai dari koefisien pangkat yang tertinggi saja. Ya. Yang pangkat 2. Untuk yang B bagaimana? Kita tetap perlu menjabarkan lagi. Ya. Menjabarkan jadi di sini sama dengan A1X plus A0 kali X-1 kuadrat plus B kali X kuadrat plus 1 kali X-1 plus C-nya 1 ya. Berarti plus X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 kali X-1 kuadrat. Jadi nilai A1, A0, dan B-nya itu nyari dari ini, dari sini. Mengapa? Karena untuk nyari A1 dan A0 kan kita nggak mungkin karena tidak pembuat nolnya X ini tidak ada yang bilangan real ya. Hanya bilangan imajiner.
Nah, untuk kasus ini sekarang, untuk saat ini percayalah pada saya kalau sekarang kalian percaya dulu kalau nilai dari A1-nya sama dengan 2, kemudian A0-nya sama dengan 1, dan B-nya sama dengan min 2. Ya. Ini catatannya kalau seperti ini ya, metode cover up itu hanya bisa dipakai untuk mengambil penyebutnya yang pangkat tertinggi saja ya. Nah, berarti ini kita tinggal integralkan ini. Warna merah. Ini alfa lagi, berarti tinggal alfa sama dengan integral dari 2x plus 1 per x kuadrat plus 1 dx ya, tambah integral dari min 2 per x min 1 dx tambah integral dari 1 per x min 1 kuadrat dx. Hasil integralnya adalah untuk yang ini kita pecah lagi. Ini integral 2x per x kuadrat plus 1 dx ditambah integral 1 per x kuadrat plus 1 kurangi 2 ln x min 1. Ini kayaknya kurang lagi. Kurangi 1 per x min 1 plus konstan. Konstannya misalkan K gitu ya. Nah, di sini baru kita bisa integralkan yang bagian yang paling depan. Yang paling depan kita misalkan U-nya sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti DU adalah 2x dx ya. Berarti kita punya di sini ln x kuadrat plus 1. Ya. Cuman karena ini selalu positif ya. Sebenarnya kita tidak perlu absolut, tidak perlu nilai mutlak, karena dia selalu positif. X kuadrat plus 1 itu selalu positif ya. Ditambah, untuk 1 per x kuadrat plus 1 dx jangan lupa. Ya, dx-nya jangan lupa. Ini kita pakai substitusi trigonometri ya. Substitusikan x kuadrat plus 1 dengan fungsi apa kemarin? Tangan ya kalau nggak salah. Sekan apa ya? Sekan. Ya. Nah, ini hasilnya seharusnya inverse dari tangan X ya. Min 2 ln X min 1 min 1 per X min 1 plus K. Ini hasil integralnya. Sampai sini ada pertanyaan?
Pak, saya masih bingung, Pak. Bingung yang mana? Yang dari maaf Pak, itu sebenarnya yang C itu saya paham, cuman pas di bagian A1, A0 sama B-nya itu saya bingung. Baru kalau di lambdanya itu saya paham, tapi pas sama dengan yang keduanya saya nggak paham dapat itu. Gitu Pak. Yang ini? Itu yang C-nya kan udah dapat tuh sama dengan Ya, 1. yang C-nya udah dapat, iya. Nah, Kemudian itu, maksudnya dari sini untuk dapat A1-nya berapa sampai B-nya berapa? iya Pak. Ya. Nah, ini kita kembali ke metode yang awal tadi ya, yang di sini, yang kita jabarin dulu ya. Kita jabarin dulu. Oke, kita bahas sedikit ya. Pen pakai warna hijau. Kalau kita jabarkan, itu kita punya beta sama dengan A1X plus A0 kalikan dengan X kuadrat min 2X plus 1 ditambah B ya, ditambah B kali X kuadrat plus 1 kali X min 1 itu berarti X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1 ditambah X kuadrat plus 1 ya. Berarti kita punya ini sama dengan, maaf ini langsung aja lambda ini ya. Kita ambil lambda ini yang atasnya saja. Kita ambil yang atasnya ini ya. Sama dengan lambda. Ini kalian boleh pakai simbol apapun ya. Ini cuman karena saya ingin memudahkan dalam menjelaskan saja. Ya. Lambda sama dengan itu. Nah, sekarang kita ambil yang pangkat 3 yang mana? Yang pangkat 3 ini kan hanya X kali X kuadrat ya. X kali X kuadrat ini kan pangkat 3. Kemudian kita punya B pangkat 3. Berarti kita punya A1 plus B X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 adalah A1X kali min 2X. Berarti kita punya min 2 A1. Kemudian A0 kali X kuadrat. Ya, plus A0. Di sini kira-kira ada lagi nggak yang pangkat 2? Kayaknya nggak ada lagi ya. Kemudian di sini kita punya min B. Min B X kuadrat. Maaf. Belum selesai. Min B ini plus 1, jangan lupa ya. Plus 1 X kuadrat. Kemudian yang pangkat 1 adalah plus X pangkat 1, kita punya A1X kali 1. Ya. Berarti A1. Kemudian A0 kali min 2X. Min 2 A0. Kemudian yang di sini sudah nggak ada lagi. Yang di sini plus B kali X. Kemudian yang pangkat 0
yang konstan, berarti plus. Di sini hanya A0 kali 1 saja, berarti A0 min B ya. Min B plus 1. Nah, ini mau kita buat sama dengan min 2x plus 4. Berarti, kalau saya ambil warna lain ya, berarti A1 plus B itu sama dengan 0, karena di sini nggak ada yang pangkat 3 ya. Ini sama dengan 0, kemudian yang pangkat 2 juga sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kemudian yang di sini, ini sama dengan min 2. Yang di sini, kita sama dengan 4. Baru diselesaikan, nanti kita dapat A1-nya 2, A0-nya 1, B-nya min 2. Gimana? Tadi siapa yang tanya? Oh iya Pak, baru paham yang pas terakhir-terakhirnya. Berarti kembali lihat ke soalnya itu kan Pak? Iya, Yang betul sekali. Oke Pak, kasih Pak. Ya, kalau ada seperti ini, kalau kita bingung, caranya, ya, cara yang paling mudah diingat adalah yang seperti ini ya. Walaupun ini bukan cara yang paling mudah untuk menghitung karena ini caranya panjang ya, tapi ini cara yang paling mudah diingat. Kita balikin lagi, kita jabarin, baru kita selesaikan koefisiennya. Ya. Dengan cara eliminasi substitusi itu ya. Jadi sebenarnya cara yang ini, trik yang ini nggak perlu diingat. Minimal kalian perlu ingat ini. Tapi memang cara pengerjaannya agak lebih lama. Kalau khusus kasus-kasus yang seperti ini, yang penyebutnya ini hanya yang penyebutnya ini semuanya pangkat 1, ini mudah pakai ini. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, waktunya tinggal 1 menit. Di sini saya ada contoh lagi, ini untuk mencari bentuk ekspansi fraksi parsial dari ini, ya. Tapi karena di sini coba dilihat pangkatnya sama-sama pangkat 1 semua ya. Kalau seperti ini mudah, kita pakai metode cover up. Metode cover up seperti apa? Ya, seperti ini contohnya, kalau misalkan kita punya X plus 3 dibagi X plus 1 kali X plus 2. Berarti ini sama dengan A per X plus 1 tambah B per X plus 2. Untuk nilai A-nya kita tutupi X plus 1, karena pembaginya adalah X plus 1, kita tutupi ini, berarti kita tinggal punya X plus 3 dibagi X plus 2. Kita selesaikan di pembuat nolnya X plus 1, berarti diselesaikan di X sama dengan min 1. Di sini A-nya 2, B-nya juga sama, B-nya kita tutupi X plus 2-nya, kita punya B-nya min 1. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Berarti kita tinggal buat A per X min 1 ditambah B per X min 2 tambah C per X min 3, kemudian pakai metode cover up seperti ini. Ya. Selanjutnya yang ini, di sini mungkin saya kasih, karena waktunya sudah 9.40 ya, saya kasih clue saja. Kalau mana kursor? Oke. Kalau X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 10X ini sama dengan X dikalikan X plus 5 kali X min 2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya ini semuanya pangkat 1 dan dia pembuat nolnya semuanya real. Ya.
Kalau ini pembuat nolnya X-nya sama dengan 0 pasti ya. Kemudian ini X-nya sama dengan min 5, ini X-nya sama dengan min 2. Berarti karena seperti itu kita bisa pakai metode cover up. Sebenarnya nama lengkapnya adalah Heaviside cover up. Nama lengkapnya adalah ini ya. Cuma supaya mudah diingat pakai metode cover up karena kita seperti menutupi bagian yang dibuat 0. Oke, ini catatan lagi ya. Di sini saya buat catatan di sini untuk seperti ini karena pangkatnya 3, karena penyebutnya ini ada pangkatnya dan lebih dari 1, maka kita tidak bisa menggunakan metode cover up. Apalagi di sini nggak ada pengalinya lagi ya, karena kalau kita masukkan X-nya min 1, semua penyebutnya jadi 0 ya. Di sini 0, di sini 0, di sini 0. Berarti kita untuk kasus ini tidak bisa menggunakan metode cover up. Kalau tidak bisa, berarti kita harus jabarkan, terus kita selesaikan. Ya. Kecuali apa bedanya yang ini dengan yang ini? Kalau yang di sini beda, karena yang di sini selain X min 1 kuadrat, kita punya X kuadrat plus 1. Yang mana di sini kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, nilainya tidak 0. Berarti kita bisa pakai cover up, tapi hanya untuk nilai yang pangkatnya tertinggi. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Pak mau nanya, cover up itu memang teruntuk khusus untuk pangkat 1 aja atau bisa untuk pangkat yang di atasnya? Bisa untuk pangkat di atasnya, tapi banyak syaratnya. Makanya metode cover up ini harus hati-hati ya. Oh, Pak, nanti ini PPT-nya boleh di-share yang sama coret-coretannya nggak, Pak? Iya, saya ingat karena kalian minggu kemarin minta yang ada coret-coretannya, saya kasih yang ada versi coret-coretan juga. Yang kosong dan yang ada coret-coretannya. Oke, makasih, Pak. Oh iya, Pak, tadi ada yang lupa absen, itu gimana ya, Pak? Siapa? Silakan kirim ke chat sini. Nanti saya buat hadir. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi?